Halo, salam sehat untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya, Dr. Windy, dokter spesialis anak. Melandainya kasus COVID-19 menyebabkan pemerintah mengizinkan anak-anak kita untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua untuk menjamin agar proses pembelajaran tatap muka ini aman untuk anak tersebut dan juga orang-orang di sekitarnya? Yang pertama, pastikan anak kita tidak dalam keadaan sakit ketika akan berangkat ke sekolah. Jadi selalu tanyakan apakah anak tersebut demam, batuk, pilek, mencret, muntah, sakit perut, sakit kepala, ataukah memiliki keluhan-keluhan lain yang menyebabkan si anak tidak nyaman ke sekolah. Apabila anak tersebut sakit, maka tentunya dia tidak akan konsentrasi di sekolah. Di samping itu, tentunya akan ada kemungkinan untuk menularkan penyakit kepada teman-temannya ataukah kepada guru-gurunya dan orang-orang di sekitarnya yang dia temui di sekolah. Oleh karena itu, orang tua adalah dokter yang paling tepat untuk melakukan deteksi di awal sebelum anak tersebut ke sekolah. Silakan lakukan pengukuran dengan termometer untuk memastikan penilaian secara objektif bahwa anak tersebut sakit ataukah tidak. Yang kedua, sebelum sekolah, anak-anak harus diberikan sarapan. Karena diharapkan di sekolah anak-anak tidak membuka masker dan tidak makan bersama-sama. Oleh karena itu, anak diberikan sarapan, kemudian dia sekolah hanya 2 jam, kemudian pulang baru dia makan lagi. Itu idealnya. Akan tetapi apabila anak tersebut memang sulit sekali untuk menahan lapar, maka anak tersebut sebaiknya dibekali makanan oleh orang tuanya sendiri karena tidak ada kantin di sekolah, tidak boleh ada makan bersama di sekolah. Yang ketiga, diharapkan orang tua sudah menyiapkan melengkapi semua alat-alat tulis atau perlengkapan sekolah anak-anak, diberi identitas yang jelas agar anak-anak tidak tertukar alat tulisnya dan tidak saling pinjam-meminjam dengan teman-temannya. Jadi ini diharapkan meminimalkan kemungkinan untuk adanya kontak. Yang keempat, jangan pernah lupa untuk mengingatkan anak-anak selalu mencuci tangan. Mungkin di sekolah sudah disiapkan wastafel dengan air yang mengalir dan juga sabunnya. Akan tetapi tidak ada salahnya kalau kita menyiapkan satu tas kecil yang bisa berisi hand sanitizer yang aman untuk kulitnya, kemudian tisu basah, tisu kering, dan juga cadangan sabun sehingga bila sabun habis dia bisa menggunakannya. Yang kelima, yang tidak kalah pentingnya, jangan lupa ingatkan anak-anak agar selalu memakai masker. Masker harus menutupi hidung, mulut, dan juga dagunya. Siapkan masker cadangan dan anak harus tahu kapan harus mengganti masker. Bila masker misalnya sudah lebih dari 4 jam, segera ganti, ataukah bila masker kotor ataupun basah, maka harus diganti dengan masker cadangan yang sudah disiapkan dari rumah. Yang keenam adalah selalu ingatkan anak-anak agar menjaga jarak 1,5 sampai dengan 2 meter dengan teman-teman, dengan guru, dan orang-orang di sekitarnya, dan juga mengikuti tata tertib yang ada di sekolah. Jadi arus masuk dan keluar tentunya akan berbeda. Yang ketujuh, lengkapi anak kita dengan imunisasi. Bila untuk anak di atas 12 tahun sudah diizinkan untuk mendapatkan vaksinasi COVID, tetapi anak di bawah 12 tahun sedang dilakukan penelitian,
Maka sebelum adanya vaksin COVID-19 ini untuk anak di bawah 12 tahun, mari lengkapi anak-anak kita dengan vaksin yang sudah diprogramkan oleh pemerintah ataupun ditambah dengan vaksin-vaksin pilihan oleh orang tua sehingga anak bisa tercegah dari penyakit-penyakit yang sudah bisa dicegah dengan vaksinasi. Nah, demikian tadi beberapa ulasan saya tentang hal-hal yang harus kita lakukan agar bisa mendukung pembelajaran tatap muka pada anak kita menjadi aman. Semoga hal ini bermanfaat. Saya Dr. Windy mengucapkan terima kasih telah menjaga anak-anak Indonesia. Sampai jumpa.